Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai teori grup ya. Sama kemarin pada video ini dibahas adalah grupoid, semigrup dan monoid. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai definisi dari grupoid ya. Oke, di 2.1. Oke, definisinya adalah misalkan G himpunan tak kosong ya, dan bundar adalah operasi biner pada G ya, maka himpunan G bersama dengan operasi bundar ditulis seperti itu ya, dalam kurungnya G, ini kurang koma, mohon maaf, G, bundar ya, itu merupakan grupoid. Oke, dari definisi tersebut kita tahu syaratnya G tak kosong dan operasinya adalah operasi biner. Oke, kita contohkan di sini ya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo n ya. Masih ingat untuk modulo n ya? Modulo n itu ya, modulo n yang sisa atau residunya. Oke. Bilangan bulat modulo n itu adalah merupakan operasi biner. Oke, maka Zn bersama operasi penjumlahan ya, jumlahan, maka ditulisnya adalah Zn, plus merupakan grupoid. Oke. Nah, di sini kita contohkan Z7 ya. Z7 dengan operasi penjumlahan adalah grupoid. Oke. Seperti itu. Oke, perlu kalian ketahui dari tabel ya. Operasinya 0 ditambah 0, 0 ya, 0 tambah 1 dan seterusnya. Kemudian untuk yang misalkan sampai 6 ditambah 6 sama dengan 12 ya, karena modulo 7 maka residunya adalah 5, seperti itu. Nah, dari tabel ya, tabel Caylin kita sebutnya, diketahui bahwa atau jelas ya, untuk setiap A, B elemen Z7 ya, A, B elemen Z7, maka A plus B elemen Z7 juga. Artinya Z7, Y7 dengan operasi penjumlahan ya, merupakan grupoid. Jelas Z7 tak kosong ya. Kemudian Z7 dengan operasi penjumlahan bersifat tutup ya, atau operasi biner, maka kita dapat simpulkan Z7 dengan operasi penjumlahan adalah grupoid. Oke, seperti itu. Oke, yang selanjutnya teorema 2.1 ya, teorema dari grupoid. Oke. Di sini teoremanya adalah jika grupoid ya, grupoid tadi, grupoid G dengan operasi bundar mempunyai elemen identitas ya, maka elemen identitas itu tunggal. Nah, di sini teorema ini ingin menunjukkan bahwa jika mempunyai elemen identitas, maka identitas itu tunggal. Jadi ini menunjukkan ketunggalan dari elemen identitas. Oke. Di sini kita buktikan ya. Misalkan identitas dari G dengan operasi bundar adalah E1 dan E2. Oke. Kita misalkan, mengapa kita misalkan E1 dan E2? Oke. Dari syaratnya ini adalah G mempunyai elemen identitas ya. Nah, kita akan menunjukkan meskipun kita akan menunjukkan, kita misalkan E1 dan E2, kita menunjukkan dalam pikiran kita akan menunjukkan nih E1 itu sama dengan E2, yang artinya adalah tunggal. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, jalankan. Maka untuk setiap A elemen G ya, berlaku A dioperasikan dengan E1 ya, identitas pertama yang kita misalkan tadi E1 dan E2 itu sama dengan E1 dioperasikan dengan A sama dengan A. Oke. Ini dari
definisi identitas ya, elemen identitas di video sebelumnya di operasi biner. Yang selanjutnya, dan A dioperasikan dengan E2 sama dengan E2 dioperasikan dengan A sama dengan A. Nah, di sini kita tahu ya, karena E1 dan E2 elemen G, karena tadi kita misalkan E1 dan E2 adalah identitas dari himpunan G dengan operasi bundar ya, maka E1 dioperasikan dengan E2 sama dengan E2 dioperasikan dengan E1 sama dengan E1. Nah, di sini maksudnya adalah ini sama dengan yang ini, sesuai dengan definisinya. Kemudian yang ini juga sama, E2 dioperasikan dengan E1, E1 dioperasikan dengan E sama dengan E2. Ini sama dengan ini. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di jelas itu ya, sehingga E1 sama dengan E2. Maksudnya E1 sama dengan E2, artinya E1 adalah identitas yang sama dan E2 adalah juga identitas yang sama. Jadi seperti itu. Jadi identitas dari himpunan G dengan operasi bundar adalah tunggal. Seperti itu. Nah, karena kita ketahui identitasnya itu adalah tunggal. Tapi apakah ketika kita mencari inverse-nya apakah tunggal juga? Di sini saya contohkan di ini ya, operasi bundar pada G ya. Untuk himpunan G ya, elemennya adalah A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, kita definisikan sebagai berikut nih untuk operasi bundarnya ya. Pada tabel tersebut ya. Kalian ya coba untuk dioperasikannya bisa ya. Dari tabel ya, kita tahu bahwasanya G dengan operasi bundar adalah grupoid. Jelas G tak kosong. Kemudian untuk setiap anggotanya ya, ketika dioperasikan masih elemen G juga, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Dari tabel elemen identitas dari G itu jelas, yaitu A. Mengapa jelas? Karena kita tahu bahwa untuk identitas ketika dioperasikan dengan identitas maka adalah hasilnya elemen itu sendiri. Caranya dalam melihat tabel, perhatikan yang kolom mendatar, yang kolom mendatar ini yang hasilnya adalah seluruh anggotanya. Yang seluruh anggotanya adalah A, B, C, D, dan F. Maksudnya A, B, C, D, E, F ya, urut gitu ya. Sekarang yang horizontal, perhatikan yang hasilnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Tentu yang ini. Nah, di situ maka identitasnya adalah A. Nah, tapi dalam tabel ini ternyata hasilnya untuk yang hasilnya identitas tidak cuma satu. Maka ini setiap elemen G ya mempunyai inverse tetapi tidak tunggal. Contoh. Saya ingatkan lagi ya. Itu untuk data tampilkan di samping tuh ya, memiliki inverse jika untuk setiap A elemen S ya terdapat B elemen S, demikian hingga A operasi B sama dengan B operasi A sama dengan
atau identitas. Maka B disebut inverse dari elemen A. Dan nantinya ditulis adalah A inverse sama dengan B. Oke. Sekarang perhatikan ya. Perhatikan A dioperasikan dengan A. Ini A dioperasikan dengan A, maka hasilnya adalah A. Artinya inverse dari A ya A itu sendiri. Oke. Kemudian inverse dari B. Oke. Sekarang inverse dari B. Perhatikan ya. Perhatikan ya. B dioperasikan dengan C yang ternyata adalah hasilnya A, di mana A adalah identitas. Oke. Berdasarkan definisi dari inverse ya, ketika dioperasikan hasilnya adalah identitas, maka ini ya, maka saling inverse. Oke. Seperti itu ya. Oke, lagi B dioperasikan dengan E. B dioperasikan dengan E, maka hasilnya identitas lagi ya. Gitu. Terus yang C sama C dioperasikan dengan A ya. C dioperasikan dengan B, hasilnya B. Kemudian C dioperasikan dengan D, ini adalah identitas ya. Seperti itu. Dan kemudian maka inverse dari A sendiri, inverse dari B adalah C dan E ya. Kemudian selanjutnya inverse dari D adalah B, kemudian inverse dari E itu C dan E. Untuk yang inverse dari F adalah F sendiri. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah semi group. Karena tadi grupoid ya, grupoid himpunan tak kosong, sedangkan dioperasikan maka operasi biner ya, bersama-sama itu ya. Oke, selanjutnya yang semi group. Nah, untuk semi group, jika G dengan operasi bundar suatu grupoid ya, dan untuk setiap A, B, C elemen G berlaku sifat asosiatif ya, maka G dengan operasi bundar disebut semi group. Oke. Dari situ kita tahu ya, jelas ya, artinya grupoid yang asosiatif maka disebut semi group. Oke. Di contoh-contoh sebelumnya ya, yang di buku, coba kalian nanti teliti lagi atau selidiki lagi apakah struktur dari grupoid itu merupakan semi group. Oke, ini contoh nih yang dari sebelumnya yang tadi ya. Oke, di situ kita tahu ya, tadi ya, identitasnya adalah A ya. Oke, identitasnya adalah A, terus inverse-nya tidak tunggal ya. Oke, di sini kita akan menunjukkan apakah bersifat asosiatif atau tidak ya. Oke, perhatikan ya, di sini ya, karena asosiatif ya. Nah, di sini terdapat X, Y, Z elemen G ya. Dan hingga X dioperasikan dengan Y, kemudian dioperasikan lagi dengan Z, itu tidak sama dengan Y dioperasikan dengan Z, kemudian dioperasikan dengan X, gitu ya. Oke, yaitu yang mana yang dimaksudkan? Kita ambil yang D dioperasikan dengan B, kemudian dioperasikan dengan E, sama dengan A dioperasikan dengan E sama dengan E. Oke,
D dioperasikan dengan B ya. D dioperasikan dengan B. Oke, D dioperasikan dengan B jelas adalah D dioperasikan dengan B, hasilnya adalah A ya. Benar ya. Kemudian A dioperasikan dengan E. A dioperasikan dengan E, kita tahu bahwasanya A adalah identitas ya. Maka hasilnya E. Oke, kemudian sedangkan D dioperasikan ya dalam kurung B dioperasikan dengan E ya, maka hasilnya D dioperasikan, tadi kita tahu B dioperasikan dengan E adalah B dioperasikan dengan E adalah A ya, maka sama dengan D. Nah, dari situ artinya kita sudah menunjukkan tidak berlaku sifat asosiatif, sehingga G dengan operasi bundar bukan semigroup, seperti itu. Oke, selanjutnya kita yang monoid. Tadi groupoid sudah, semigroup sudah, sekarang yang monoid. Oke, ini yang monoid yang sama ya, suatu semigroup yang mempunyai elemen identitas ya, suatu semigroup yang mempunyai elemen identitas. Tadi tadi semigroup adalah groupoid yang bersifat asosiatif. Kalau monoid, semigroup yang memiliki elemen identitas ya, seperti itu ya. Jadi syaratnya semigroup yang mempunyai elemen identitas atau groupoid yang berlaku sifat asosiatif dan mempunyai identitas. Oke, seperti itu. Nah, terus ada lagi monoid yang atau monoid abelian. Monoid abelian ya, itu bersifat komutatif. Jadi ketika groupoid ya, dari awal nih kita berarti ketika groupoid yang memiliki identitas dari yang bersifat asosiatif, kemudian punya identitas ya, kemudian komutatif, nah maka disebut monoid abelian. Ya, contoh nih, N adalah himpunan bilangan asli ya. N dengan operasi perkalian adalah groupoid ya. Oke, groupoid nih. N dengan operasi perkalian, groupoid. Oke. Karena perkalian ya, maka pada bilangan asli jelas dia operasi biner. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian kita akan menunjukkan sifat asosiatifnya. Oke. Sifat perkalian pada bilangan asli adalah ya berlaku sifat asosiatif. Oke, syarat kedua oke ya. Syarat kedua yaitu asosiatif ya. Oke. Yang selanjutnya syarat ketiga yaitu harus mempunyai identitas ya. Identitasnya adalah satu, kita ketahui bahwasanya perkalian pada himpunan asli bilangan asli ya adalah 1. Oke, apakah termasuk monoid abelian? Ya, karena perkalian juga bersifat komutatif ya pada bilangan asli ya. Ya, maka tadi sudah menunjukkan operasi biner ya pada perkalian, kemudian bersifat asosiatif, kemudian memiliki identitas, kemudian bersifat komutatif. Maka N dengan himpunan X adalah apa? Monoid ya, monoid yang abelian. Oke, seperti itu. Udah kan ya? Oke, lanjut lagi. Di sini ada teorema dari misalkan G dengan himpunan G dengan operasi bundar adalah suatu semigroup dengan elemen identitas EE ya. Artinya
ini monoid ya, karena mempunyai identitas ya. Kemudian apabila suatu elemen G mempunyai inverse, maka inverse tersebut adalah tunggal. Nah, dari sini ini ingin menunjukkan kalau yang tadi yang teorema yang pertama tadi menunjukkan identitas itu tunggal ya. Kalau sekarang ingin menunjukkan inverse itu tunggal ya. Ketika G adalah monoid ya, maka inverse-nya adalah tunggal. Oke, kita buktikan. Oke, misalkan A elemen G dan inverse dari A ya, ini enggak tunggal nih, kita misalkan dulu. Oke, karena inverse dari A tidak tunggal, maka inverse-nya adalah U dan V. Kita misalkan U dan V. Oke. Kemudian maka berlaku sesuai definisinya A dioperasikan dengan U sama dengan U dioperasikan dengan A sama dengan E itu sendiri, identitas. Kemudian dan A dioperasikan dengan V sama dengan V dioperasikan dengan V sama dengan E itu sendiri atau identitas. Oke, kita ketahui bahwasanya bahwa U sama dengan U dioperasikan dengan E. Oke. Karena U dioperasikan dengan E ya. Mengapa? Ya karena kita tahu ketika dioperasikan dengan identitas maka hasilnya adalah elemen itu sendiri. Ya. Nah, di sini U dioperasikan dengan V. Yang mana? Oke. Ini ya, sama nih. Oke. Dengan identitas. Oke. Maka ya, karena merupakan semigroup maka bersifat asosiatif ya. Oke. Maka hasilnya U dioperasikan dengan A dioperasikan dengan V ya. Maka untuk U dioperasikan dengan A sama dengan E yang tadi sudah didefinisikan. Maka E dioperasikan dengan V, jelas V karena dioperasikan dengan identitas. Maka hasilnya adalah U sama dengan V, artinya sama, sehingga pengandaian salah atau U dan V sama atau tunggal, karena tadi kita misalkan adalah inverse dari A tidak tunggal ya. Nah, padahal kita buktikan bahwa U sama dengan V, maka ya pengandaian salah, maka inverse dari A adalah tunggal, seperti itu. Oke. Saya contohkan untuk yang monoid ya. Oke. Nah, di sini kita tahu kita contohkan adalah di Z12 ya, 12 dengan operasi penjumlahan ya. Nah, ini modulo lagi tapi di situ jelas ya. Setiap elemen Z ya, elemen Z12 memiliki inverse yang tunggal. Identitasnya jelas yaitu 0. Kemudian apakah bersifat asosiatif? Ya, bersifat asosiatif. Kemudian apakah apakah mempunyai identitas? Ya, identitasnya 0. Oke. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa inverse-nya adalah tunggal. Oke. Jelas ya dari tabel. Oke. Jelas ya inverse-nya ya. Oke. Kalian dicek aja yang ini adalah 0. Oke, inverse dari 0 adalah 0. Inverse dari 1 ya. Ini 11. Dari 2 10. 3 inverse dari 3 berapa? 9 ya. Dan seterusnya sampai inverse dari 11 adalah 1. Oke. Jadi seperti itu. Ini oke.
mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Sebelumnya, oke, saya ulangi lagi. Kita sudah belajar grup void ya. Grup void tadi syaratnya adalah yang pertama ketika membuktikan tak kosong, himpunannya tak kosong, kemudian operasinya biner ya atau tertutup itu untuk grup void. Nah, kemudian untuk yang semi group ya, semi group tentu grup void yang bersifat asosiatif, maka kita perlu menambahkan syarat lagi, himpunan tak kosong, kemudian operasi biner, kemudian bersifat asosiatif. Untuk yang semi group. Untuk yang monoid ya, untuk yang monoid jelas. Untuk yang monoid tentu tadi adalah definisinya adalah semi group yang mempunyai apa? Identitas. Jadi kalian tinggal menunjukkan himpunannya tak kosong, kemudian operasinya biner, bersifat asosiatif, dan memiliki identitas. Artinya kalian membuktikan 4 itu, maka disebut monoid. Oh ya, tambah lagi, kalau bersifat komutatif maka disebut abelian. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bisa membantu. Pakai videonya jika membantu, jangan pakai kalau tidak membantu atau malah tambah bingung. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.